warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kali ini kita akan memasuki segmen dialog menuju Indonesia Maju bersama Komisi 7 DPR RI dengan tema semangat mengembangkan industri pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan media di Indonesia. Sudah ada bersama kami Ibu Haja Husniyah Halim PhD selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi PKB. Ibu, apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Selamat datang ya Bu di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ibu, kami sangat menghargai kunjungan kerja dari DPR RI ini ke Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ini Bu, dalam meningkatkan sektor pariwisata tentunya kunjungan ini Bu. Dan Palembang tentunya sebagai salah satu kota yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata ini tentu menghadapi tantangan dan juga kendala Bu ya dalam pengembangannya. Lantas bisa sedikit dijelaskan Bu mengenai pandangan Ibu terhadap dari DPR RI terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan ini, Bu? Iya, makasih Mbak Seri dan pemirsa. Tadi kami bersama dengan rombongan Komisi 7 kita lakukan kongres. Sengaja pilih Palembang, ini perdana loh Mbak. Untuk periode ini kongres perdana saya ada pilih Palembang karena kita ingin support. Kali ini lebih banyak kita ke pengawasan ya. Jadi kita lakukan kunjungan tadi ke salah satunya destinasi wisata Kelurahan Pelaju Ulu. Iya. Kebetulan mengusung temanya itu di situ pangan, industri pangan, IKM pangan. Jadi kami kebetulan bermitra itu kan ada 4 kementerian ya. Kementerian Perindustrian, Pariwisata, Ekraf, UMKM, termasuk juga LPP TVRI, LPPRRI dan Antara dan BSN. Kebetulan tadi yang tempat pertama kita kunjungi itu mengusung wisata, sekaligus ada kaitan sama mitra-mitra kami yang lain. Sekaligus gitu Ibu ya. UMKM juga, IKM tempe dan tadi produk kedelai dan lain-lain. Ada juga UMKM Ekoprint, kain Ekoprint. Dari hasil kunjungan, kalau dari Ekrafnya ketemu dan tinggal beberapa poin yang perlu kita tindak lanjuti dari sisi marketing, packaging dan sebagainya. Karena kalau marketing itu nggak bisa di ujungnya aja marketing tanpa standarisasi produk, tanpa termasuk di dalamnya packaging yang bagus, itu marketingnya pasti juga kesulitan. Nggak cuman tujuannya aja. Nah, dari sisi destinasi wisata, untuk menjadi destinasi wisata yang ada kaitannya kan accessibility, amenity sama atraksi. Akses oke lah, menuju ke situ kita nggak terlalu susah. Tapi ke dalamnya masih banyak pemukiman penduduk ya Bu ya. Pemukiman tapi kalau untuk tempat wisata harus dibikin menarik kan. Misalkan kayak tadi aksesnya sudah mudah, hanya mungkin perlu sentuhan-sentuhan lagi. Itu yang dari segi akses. Kemudian misalkan soal amenitiesnya ya, kenyamanannya di situ mungkin harus ada tambahan-tambahan lagi. Biar kalau kita bicara wisata, kalau tidak nyaman orang akan datang mungkin karena dengar, tapi belum tentu kembali atau mengajak orang datang ke situ. Betul. Terakhir yang soal atraksi, atraksi mungkin harus tambah. Sudah ada lumayan menarik kok. Misalkan tempat tadi Ekoprint, kita kunjungin yang untuk bikin kain dan seterusnya, itu kita juga tertarik di situ. Di mana ada hasil produknya, kita dikasih tahu cara bikinnya dan sebagainya. Atraksi sudah hanya perlu tambahan varian varian atraksi. Orang kalau datang hanya satu titik situ mungkin saja kurang. Mungkin varian termasuk PR tentang pajangan produk dan sebagainya. Jadi ini sifatnya kita tadi minta kepada mitra untuk memberikan atensi agar bisa mendorong Laju Ulu ini bisa lebih menarik lagi, lebih dikembangkan.
Tapi kalau dari dua kunjungan tadi Bu ya, kalau Dua kunjungan di Pelaju dan juga di Rumah Songket. Rumah Songket itu kayaknya udah expert banget ya. Dari segi kenyamanan, dari segi kelengkapan apa yang dijual, dari segi atraksinya ada, bikin songket udah sangat menarik. Tapi apa yang perlu dikembangkan kira-kira Bu? Pasar ya, pasar. Produk yang dibuat itu kan dengan value artnya tinggi. Kainnya memang cuma 2 meter, tapi bikinnya itu 1 bulan. Nggak bisa juga dong disanding dengan kain yang print misalkan digital print atau cap atau kalau itu kan bikinnya aja 1 lembar teliti gitu ya. Setelah itu segmented memang ya, pasar-pasar tertentu tidak bisa disamakan seperti mungkin kayak pasarnya Daster, pasarnya ya kan. Ada pasarnya tersendiri gitu Bu ya. Dan itu saya kira sangat bisa menembus pasar internasional, bahkan pasarnya diperluas. Dan dari kunjungan itu Bu, bagaimana melihat aspirasi masyarakat? Adakah masyarakat yang menyampaikan inginnya seperti ini melewati dari Komisi 7 DPR RI ini untuk dibantu kah atau gimana tuh Bu? Kalau dari yang kunjungan pertama tadi banyak ya, banyak aspirasi yang kita tangkap baik melalui ngobrol santai maupun saat sesi tanya jawab. Tentu pada dasarnya yang kita tangkap yang pertama dulu semangatnya. Teman-teman penggerak di sana semangat luar biasa, antusias luar biasa. Kita lihat dari kecamatan, kelurahan, RT RW semua semangat. Artinya kekompakan dari masyarakat untuk memajukan wisata kelurahannya sangat terasa. Tinggi ya Bu ya. Yang kedua adalah memang soal nggak bisa mereka sendiri. Pemerintah semua level dari kementerian, Pemprov, Pemkot, semua kita ajak untuk berpikir. Bahkan tadi saya ajak untuk bukan hanya pemerintahan, aja sektor swasta. BUMN kan sudah bantu Pertamina, tapi BUMN juga banyak tuh. Ada Himbara juga bisa, CSR perbankan bisa diakses. Kemudian CSR BUMN yang berkaitan, karena kan temanya pangan. BUMN yang berkaitan dengan pangan, seperti di sini pusatnya Pusri, coba komunikasi dengan Pusri. Kami coba dorong, mungkin meskipun bukan mitra langsung, kita coba nanti dengan mitra misalkan komisioner BUMN atau itu perbankan seperti bank-bank pemerintah bisa, atau swasta murni yang berkenaan dengan pangan banyak sekali. Jadi prinsipnya semua pihak kita ajak. Jadi kolaborasinya juga harus ditingkatkan antara bukan hanya pemerintah saja mungkin Bu ya untuk mendukung ini, mulai dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat yang nantinya akan mengembangkan sektor pangan ini. Itu perbincangan kita ini sangat menarik ya Bu ya. Namun kita akan melanjutkan pemirsa perbincangan ini setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, dan masih bersama kami saat ini Ibu Husnunia Halim PhD selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB. Ibu berbicara tentang sektor pariwisata nih. Kalau di Sumatera Selatan sendiri Ibu melihat bagaimana infrastruktur, apakah sudah memadai terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Sumsel? Secara umum sebenarnya ini bukan hanya persoalan Sumsel, saya kira. Saya lihat hampir rata daerah-daerah di Indonesia punya persoalan infrastruktur. Jadi sebelum saya bicara penilaian, saya bicarakan yang secara umum memang punya persoalan itu. Nah, Sumsel sendiri memang masih punya PR tadi terkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, termasuk dari Pak Asisten Pemkot ya. Salah satu PR-nya adalah infrastruktur. Sumsel punya modal dasar alamnya yang luar biasa. Kita bisa lihat pagar alam, danau, ranau. Saya pernah bersama dengan komunitas off-road
Tapi memang kalau buat komunitas off-road nggak masalah dengan situasi. Memang untuk minat-minat tertentu itu kadang-kadang semakin persoalan infrastruktur malah menjadi tantangan tersendiri. Ya. Tapi kan kita nggak bicara minat tertentu, kita bicara secara umum. General, Ibu, ya. Mungkin saja. Walaupun di sisi lain itu ada pihak lain yang diuntungkan. Mungkin saja buat warga Sumatera Selatan akhirnya ketika ada pilihan mau ke tempat yang perjalanannya dengan infrastruktur yang juga PR 7 jam tadi kan terungkap tuh, 7 jam 8 jam durasinya akhirnya saya juga jadi nemu jawabannya. Ya ini kenapa weekend Lampung rame banget, platnya dari Sumsel, ya kan, BG ya kan. Kalau weekend plat BG full banget di Bandar Lampung. Saya tahu jawabannya karena aksesnya dibangun tol 3 jam, dipermudah sudah sampai. Dia akhirnya masyarakat lebih pilih daripada 7 jam 8 jam, dia pilih yang 3 jam. Iya betul. Dia datang ke pantai, dia datang dapat di Bandar Lampung. Tapi kalau bicara untuk kemajuan Sumsel sendiri, saya kira itu jadi PR bersama ya. Dan Presiden Prabowo sangat perhatian terhadap infrastruktur daerah. Saya kira ke depan bagaimana pemerintah Provinsi Sumsel untuk bisa lebih semangat lagi untuk dapat program-program perbaikan infrastruktur. Yang sejauh ini Bu yang menjadi tantangan atau kendala di Sumatera Selatan sendiri dalam sektor pariwisata secara general apa Bu? Infrastruktur yang utama. Yang kedua itu infrastruktur akses. Karena kan 3 prinsip utama dalam pariwisata itu penanganannya mesti aksesnya, amenitiesnya, kenyamanannya, dan atraksinya. Tapi memang itu 3 tidak bisa satu selesai, duanya ditinggal nggak bisa. Harus 3-tiganya diselesaikan. Betul. Nah, PR infrastruktur tadi pun bukan hanya infrastruktur dalam arti jalan. Infrastruktur di dalam destinasi wisata juga masih PR kan. Karena kalau kita ansih alam tanpa sentuhan-sentuhan juga mungkin akan menjadi di atraksinya jadi kurang menarik. Terus termasuk kelengkapan ekosistemnya. Tempat menginapnya sudah tersedia. Kalau 3 jam kita bisa pulang pergi. Tapi kalau 7 jam harus menginap. Betul. Maka kelengkapan atau ekosistemnya termasuk penginapan itu bagian dari amenities sebenarnya, termasuk lain-lain. Misalkan hanya ke Danau Rano saja tanpa dilengkapi dengan varian-varian seperti kulinernya yang apa, anak-anak misalkan family trip, anak-anak dapat apa. Iya betul. Jadi ekosistem masih juga PR. Dan harus dilengkapi dari 3 unsur tadi Bu. Ya tentunya dalam pengembangan sektor pariwisata ini. Nah, itu kan dari pengembangan atau dari misalkan dari infrastrukturnya Bu. Tapi kalau misalkan dari sisi masyarakatnya sendiri, terutama masyarakat lokal yang ada di Sumsel. Kalau masyarakat lokal saya melihat Sumsel masyarakatnya sudah sangat ini, apalagi pasca COVID ya. COVID yang cukup lama durasinya itu jadi kayak menghadirkan kerinduan jalan-jalan, kerinduan menikmati hidup, bersyukuri hidup ini sehat, kita harus jaga rawat kesehatan, salah satunya jiwa. Iya, betul. Nah, sudah tumbuh ya keinginan-keinginan untuk berwisata dan sebagainya. Waktu libur itu dipakai untuk berwisata. Nah, itu sayang banget kalau nggak ditangkap oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah ya. Itu kan bagian dari untuk pertumbuhan ekonomi. Karena pariwisata ini daya ungkit ke ekonominya tinggi, Mbak. Lebih tinggi bahkan dari pertanian, dari sektor lainnya lebih tinggi, dan menyumbang ke devisa itu juga besar kalau secara nasional ya. Kabupaten, kota, pemerintah, Pemprov juga bisa kok menggarap wisata ini dengan serius dan bisa menjadi tambahan di pendapatan daerah. Iya. Dan mungkin Bu, kalau misalkan dari DPR RI sendiri setelah melakukan kunjungan di Sumsel ini, apa rencana ke depannya terhadap pengembangan sektor pariwisata ini? Iya, kita sampaikan tadi juga mulai kita cicil kepada mitra, tolong perhatikan bagaimana mitra bisa ada dampingan terutama di manajerial dan marketing. Kita ada destinasi tanpa dipasarkan orang nggak datang. Oh ya. Terus kemudian kita tadi juga
berkaca dari apa? Kita apresiasi ya, Pelaju Ulu berani membuat destinasi wisata dengan modal apa yang ada. Ya, Nah, kadang-kadang kan perlu dampingan melihat potensi, keberanian untuk memulai. Nah, itu semua butuh pendampingan. Dan kita tadi sampaikan kepada mitra, dan nanti akan kita tindak lanjuti di komisi. Kita sampaikan kepada mitra agar ada anggaran yang kita geser kepada kebutuhan pendampingan desa-desa wisata atau kelurahan. Jadi memang dianggarkan Bu ya untuk pendampingan Harus itu. Seperti itu. Kalau tanpa pendampingan dibiarkan sendiri, pasti beda ya kalau kita dampingi. Jadi memang balik lagi tadi seperti yang saya katakan, bahwasanya kita tuh harus berkolaborasi. Tentunya ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga swasta dan juga masyarakat juga harus berjibaku untuk bersama-sama. Kalau keroyokan kan hasilnya beda ya. Beda ya Bu ya. Dibandingkan sendiri-sendiri. Betul. Oke. Nah kalau untuk dalam pengembangan sektor pariwisata ini ada nggak sih Bu kebijakan atau intensif khusus yang dilakukan oleh DPR RI untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri? Iya. Kita kunjungan ke sini juga, salah satunya juga berharap bisa memberikan kontribusi lebih kepada Sumatera Selatan. Tadi kita sampaikan kepada mitra, terutama kan bukan hanya Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekraf dan UMKM yang langsung ada kaitan. Walaupun juga Kementerian Perindustrian juga ada kaitan. Kita tadi mintakan tindak lanjut, misalkan di situ Ekrafnya udah jalan. Kita minta ada pelatihan atau tambahan bantuan untuk packaging dan marketing. Karena tadi kebetulan yang diminta khusus oleh teman-teman penggerak wisatanya marketingnya. Oke, Bu, kita akan melanjutkan perbincangan kita ini Bu, karena sangat menarik. Ini semakin lama perbincangannya semakin seru nih Bu, terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Selatan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan masih bersama kami saat ini Ibu Hajah Kusnania Halim PhD selaku Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi PKB. Ibu, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi yang sangat menarik tentunya ya pemirsa, dan mungkin Bu, bagaimana Ibu melihat dari pandangan DPR RI tentunya melihat dari pengembangan potensi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini? Apakah sudah marak dari pengembangan masyarakat lokal terkait dengan hal itu? Kalau kan kita mungkin lihat pangsa. Kalau pangsanya adalah wisatawan manca, memang ada kesulitan tersendiri bagi Sumatera Selatan, di mana modal dasar manca itu ke Indonesia banyak nyarinya pantai ya. Kemudian pantai juga spesifik. Mungkin beberapa pantai yang ya teman-teman bisa tahu sendiri, Bali dan Lombok yang masih menjadi merajai kunjungan wisatawan manca. Provinsi-provinsi lain paling Banten, Jawa Tengah, Jogja yang lainnya masih sangat struggle untuk menarik wisatawan manca. Ada beberapa minat khusus seperti Mentawai. Kalau di Lampung kebetulan dianugerahi pesisir barat. Nah, tapi Sumatera Selatan memang PR tersendiri. Agak menarik. Tapi sejauh ini manca memang nyarinya masih seputar pantai yang banyak. Secara umum. Tapi pasti juga udah banyak manca masuk. Cuman memang maksud saya begini, kalau memang kita belum bisa ke arah sana, tidak ada salahnya garap wisnusnya yang diperbanyak wisnusnya. Kita tahu keunggulan Sumatera Selatan luar biasa loh kalau kulinernya. Aduh, itu kayaknya tiada tanding, tiada bandingnya kan. Terus dari selain sisi kuliner, dari sisi kain yang tadi kita datangi, sandangnya Bu ya. Sandangnya, tekstilnya, sandangnya.
punya karakter khusus yang sangat dalam ya, Sumatera Selatan. Dari songketnya, kalaupun bukan songket, yang kain batiknya batik khas Sumatera Selatan, udah punya motif sendiri, motif jemputan dan sebagainya. Jadi Wisnu tertarik untuk hal-hal itu, dan tinggal amenitisnya juga mungkin harga-harga yang mungkin kalau amenitisnya bisa harganya kompetitif dengan daerah lain, saya kira bisa disesuaikan sangat ya. besar wisata di Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk ekonomi kreatif dan UMKM ini, Bu, itu bagaimana pandangan Ibu di Sumatera Selatan? Iya. Salah satu justru yang saya sebutkan tadi lebih banyak ke ekonomi kreatif ya, Mbak, dan UMKM. Jadi salah satunya kuliner, salah satunya merchandise. Terus kemudian untuk modal misalkan bicara musik ya, untuk mendatangkan bisnis juga kan musik menjadi salah satu daya tarik ya. Kayaknya Sumatera Selatan sudah punya modal dasar yang lengkap. Stadion untuk pertunjukan olahraga mungkin, olahraga juga, konser udah lengkap kan. Amenities juga, hotel-hotel sudah lengkap juga karena pernah dapat event-event internasional, bahkan SEA Games kan pernah ya di Sumatera Selatan. Jadi amenities sudah lengkap dibanding daerah, bahkan dibanding Lampung sendiri masih jauh lebih lengkap Sumatera Selatan. Artinya modal dasar untuk penggarapan ekraf UMKM, untuk untuk pertumbuhan ekonomi ini Sumatera Selatan sudah punya modal dasar lumayan. Bisa disampaikan terkait dengan harapan mungkin tadi terkait dengan TVRI. Iya, memang kalau berharap TVRI sama seperti mungkin media siaran TV yang lain, itu bukan apple to apple, karena tugas utama TVRI yang menjadi medianya negara, termasuk kita bicara pertahanan, termasuk kita bicara itu ada di TVRI salah satunya. Dan sekarang mungkin tidak semua nonton yang sedang tayang ya. Iya, betul. Lebih nonton ada menu apa aja yang bahkan mungkin sudah nggak tayang tapi masih ada recordnya ya. Recordnya. Nah, itu yang kita mesti ada di frekuensinya berbagai gen. Termasuk Gen Z tadi. Iya, jadi memang sudah ada pasarnya masing-masing. Iya, tapi dengan tidak melepas hal wajibnya TVRI, yaitu edukasi dan lembaga penyiaran pemerintah. Sudah ada ketentuannya juga, tapi tetap juga harus membawa terhadap zaman mungkin ya. Betul, walaupun tidak sepenuhnya dilepas ke selera pasar, tapi paling tidak ikuti selera sebisa mungkin. Dan mungkin pesan kepada masyarakat yang ada di Sumatera Selatan terkait pengembangan sektor pariwisata atau dari UMKM dan ekonomi kreatifnya sendiri. Iya, kuncinya sih kesetiaan ya, mestinya ketelatenan ya. Asal setia dan telaten pasti akan menemukan untuk bisa jumping. Termasuk juga bicara wisata, penanganan wisata. Habis satu tahap selanjutnya diselesaikan, tahap selanjutnya. Belum bisa semuanya ya satu persatu. Kemudian Sumsel punya banyak sekali modal dasar, sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusia melimpah, dan sudah punya karakter khusus Sumsel. Tinggal ditacap sedikit lagi. Oke. Terima kasih Ibu Tunia sudah mampir di Palembang dan mau berdialog bersama kami di Dialog Menyangkut Indonesia Maju. Habis ini makan pempek ya buat tentunya. Atau sudah makan pempek tadi? Ngirup cukup pagi-pagi ya kan? Cukup pagi-pagi. Kemplang. Selamat datang Bu, sekali lagi kami ucapkan di Palembang, Sumatera Selatan. Nanti juga hati-hati di jalan Bu setelah melaksanakan kunjungan kerja ini. Semangat dan jaya selalu. Oke. Dan baik pemirsa, tentu kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen dari DPR RI dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Palembang yang memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian daerah. Kami berharap langkah-langkah yang telah dan akan diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri pariwisata di sini. Semoga upaya bersama ini dapat terus berjalan lancar dan sektor pariwisata di Palembang dan Sumatera Selatan semakin berkembang. Demikian Dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama Komisi 7 DPR RI. Sampai jumpa.